Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti muslimina baina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina wa syaikhina wa la khususan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasana wa sirah wa la khususan ila Syaikhina lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan ya. Yang keempat, macam perempuan yang istihadah itu adalah mustahadah. Perempuan yang istihadah, mu'tadah. Mu'tadah itu artinya ya, dia sudah pernah haid sekaligus juga sudah pernah suci. Perempuan yang haid mesti ya suci kan begitu kan? Kalau sudah haid ya pernah suci. Jadi mu'tadah sudah terbiasa haid, kemudian juga sudah terbiasa suci, ya. Setelah itu dia terjangkit istihadah, ya. Dan tidak dapat membedakan darah yang keluar antara darah kuat dengan darah lemah, ya. Tidak bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah, atau bisa membedakan darah kuat dan lemah tetapi tidak memenuhi 4 syarat, ya kan? Yang kemarin sudah disebutkan, mungkin perlu diulang kembali ya. Syarat-syarat itu yang pertama adalah 24 jam. Terus kemudian 15 hari itu maksudnya apa? Ya, tidak melewati 15 hari 15 malam atau melewati 15 hari 15 malam. Dibuka lagi. 4 syarat yang harus terpenuhi itu apa saja? Kalau tidak memenuhi 4 syarat, syarat-syarat 4 yang 4 itu apa saja? Yang pertama, darah kuat tidak kurang dari sehari semalam. Darah kuat itu tidak kurang dari sehari semalam, berarti harus 24 jam. Kemudian yang kedua, darah kuat tidak lebih dari 15. Tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Ya kan? Terus kemudian yang ketiga, darah lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam. Terus kemudian yang keempat, antara darah kuat dan darah lemah. Darah kuat dan darah lemah tidak keluar silih berganti, tidak selang-seling gitu ya. Nah, kalau seandainya dia tidak memenuhi 4 syarat itu, artinya dia darahnya selang-seling, terus kemudian melebihi 15 hari 15 malam, begitu kan ya. Terus kemudian darahnya itu kurang dari 24 jam kan begitu. Maka dia masuk ke dalam kategori mustahadah mu'tadah ghairu mumayyiza dzakira li adadiha qadran wa waqtan. Apabila dia ingat lama haidnya, ya, dan juga ingat mulainya kapan kebiasaan haid yang sudah pernah dia alami. Ya, jadi perempuan mustahadah yang mu'tadah berarti dia biasa haid, sudah pernah haid, terus kemudian terjangkit istihadah, dan dia ingat waktu kapan biasa mulai haid, seberapa lama dia mengalami haid. Paham? Oke. Kalau paham, maka bagaimana ketentuan darah bagi perempuan yang seperti ini? Kapan darah itu disebut dengan haid? Kapan darah itu disebut dengan istihadah? Maka hukumnya terkait dengan lama dan mulainya darah yang dihitung haid itu disamakan dengan kebiasaannya. Ya. Kemudian yang perlu diingat bahwa kebiasaan lamanya haid itu cukup sebulan sebelumnya, atau bisa jadi beberapa bulan, tapi dengan catatan lamanya harus sama. Kan bisa jadi orang haid itu bulan pertama
itu 1 sampai 3 katakanlah. Kemudian bulan kedua itu bisa jadi 1 sampai 5. Itu kan berarti berubah. Bulan ketiga 1 sampai 7. Nah, ini berarti kan 3 bulan ini berulang-ulang. Maka berbeda. Ya kan? Kalau misalnya dia mengulang sudah pernah mengalami haid, tapi kebiasaan lama haidnya itu stabil. Bulan pertama 1 sampai 3, bulan kedua 1 sampai 3, bulan ketiga 1 sampai 3. Maka yang seperti ini ya tidak berubah. Cukup di bulan yang pertama itu jadikan sebagai patokan untuk menentukan bulan yang kedua. Ya kan? Terus kemudian bulan ketiganya juga demikian. Jadi cukup kebiasaan yang pertama itulah yang dijadikan sebagai pedoman. Ya kan? Atau beberapa kali tapi tidak berubah, catatannya tidak berubah. Sebab kalau seandainya nanti kebiasaannya berubah, itu nanti ada yang diistilahkan dengan daur atau mengulang. Jadi 3, 4, 5. Ya kan? Bulan berikutnya tidak boleh kemudian di 5 disamakan dengan 5-nya, tapi disamakan dengan 3-nya. Bulan ke 5 itu begini. Kalau tidak berubah, ini yang tidak berubah ya. Misalnya 1 sampai 3. Kemudian bulan kedua 1 sampai 3. Ini tinggal disamakan kalau tidak mengalami perubahan. Sehingga 1 bulan ini sudah bisa dijadikan sebagai patokan untuk nanti menilai mana darah yang haid dan mana yang istihadah. Ya. Jadi dia ingat mulainya kapan, terus kemudian juga ingat seberapa lama dia haid. Meskipun setelah ini dia mengalami istihadah. Paham tidak nih? Misalnya bulan pertama 1 sampai 3 haidnya ya. Dia tidak bisa membedakan darah kan? Ini belum terkejar. Ini kan kalau ini sudah terjangkit haid. Misalnya 1 sampai 3. Ya, maaf, ini 1 sampai 3. Dia haid. Ini enggak masalah. Enggak ada istihadah. Tapi kemudian bulan kedua dia ya ini di bulan kedua, ketiga, keempat dia mengeluarkan darah. Ya kan? Lama sampai dengan 15 hari. Lebih dari 15 hari, maaf. Lebih dari 15 hari. Maka apa? Maka yang dihitung haid itu adalah 1 sampai 3. Paham? Ya kan? Mengikuti yang atas. Mengikuti kebiasaan yang atas ini. 1 sampai 3. Tapi mandinya itu di 15. Paham enggak gitu? Kok 6? Setelah 15. Mandinya itu setelah 15. Ya. Kemudian dia haid lagi. Paham? Dia haid lagi, maka di sini dia harus sudah mandi. Di sini dia sudah harus mandi. Karena apa? Yang dihitung haid itu adalah 1 sampai 3. Ya kan? Kalaupun terus kemudian dia mengeluarkan darah terus, ya tetap yang dihitung adalah 1 sampai 3. Karena dia tidak bisa membedakan darah. Dia hanya ingat kapan mulainya haid dan kapan dia berhenti haid. Ya, dia kan ghairu mumayyizah. Bulan keempat begitu seterusnya. Paham ya? Itu kalau seandainya tetap tidak pernah mengalami perubahan. Paham enggak ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kebiasaan haid pertama ini sudah bisa jadikan sebagai patokan untuk melihat kebiasaan haid berikutnya. Jadi ada perempuan tidak bisa membedakan darah, dia haid. Misalnya bulan Ramadan, katakanlah ya, bulan Ramadan
masuk tanggal pertama, dia haid dari mulai tanggal pertama sampai tanggal 3 Ramadan. Nggak ada masalah. Ya kan? Kemudian bulan kedua dia belum sempat belajar tentang haid. Dia tidak bisa membedakan darah haid, yang kuat mana, yang lemah yang mana. Ya kan? Dia mengeluarkan darah lebih dari 15 hari. Ya kan? Berarti kan sudah jelas istihadah. Ya, kalau kalau dihubungkan dengan bulan sebelumnya Ramadan itu kan hanya 3 hari dia haid. Maka yang dinilai sebagai haid itu 3 hari seperti bulan sebelumnya. Tapi mandinya harus selesai tanggal 15. Setelah tanggal 15 baru dia mandi. Habis Ramadan terus kemudian Syawal, bulan Syawalnya seperti itu. Ya kan? Nah, terus kalau bulan Syawal dihukumi seperti itu, tanggal 4 ini katakanlah dia pengen qadha, ya sudah bisa. Karena kan kewajibannya mandi sudah di sini, yang ke sini sudah dianggap sebagai masa suci. Karena yang dinilai adalah 1 sampai 3 saja. Paham? Ya. Terus kemudian setelah itu bulan Dzulqa'dah. Setelah Syawal itu kan Dzulqa'dah ya. Nah, setelah Syawal yang bulan Dzulqa'dah itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 itu dihubungkan. Kalau seandainya dia haid, maka yang dinilai itu adalah cukup kebiasaannya dia haid berapa lama dan mulainya kapan. Sehingga di sini dinilai sebagai haid, seterusnya ini dinilai sebagai istihadah. Berarti kalau istihadah dia suci. Tanggal 3-nya wajib mandi. Karena apa? Setelah tanggal 3 kan. Karena apa? Karena dia sejatinya haidnya itu disamakan dengan bulan-bulan sebelumnya. Ini kalau seandainya haidnya tidak mengalami perubahan. Paham tidak ya? Sudah cukup? Ada yang lain? Ya, jadi sekali lagi bulan sebelum dia terjangkit istihadah ini sebelum istihadah. Ini sebelum istihadah, ya. Ya. Orang haid berarti kan dia sudah mu'tadah kan? Kenapa dikatakan sebagai mu'tadah? Dia haid, dia pernah haid, pernah juga suci. Kan? Setelah itu bulan kedua dia mengeluarkan darah lebih dari 15 hari. Dan dia tidak bisa membedakan mana darah kuat dan mana darah lemah atau darah yang lebih lemah. Hanya dia ingat dulu ketika bulan sebelumnya dia haid 3 hari dimulai dari awal bulan. Paham ya? Maka yang dinilai haid sebenarnya adalah ini. Cuman karena dia istihadah, mandinya harus nunggu setelah 15. Berarti tanggal 16 dia baru mulai mandi. Yang dihukumi haid 3 saja. Kenapa kok 3? Dia nggak bisa membedakan darah. Nah, sehingga cukup dihubungkan dengan bulan sebelumnya. Paham enggak? Meskipun mandinya nunggu sampai dengan setelah selesai 15. Berarti kan di sini ada yang ditinggal karena di sini dihukumi sebagai istihadah toh. Lah masih mengeluarkan darah kok. Ya kan? Kan dia istihadah ini. Kan terkena istihadah. Lah perempuan yang istihadah kan berarti keharusannya kan tetap wajib sholat, tetap wajib puasa kan gitu. Berarti apa dia mengqadha nih masa-masa ini? Karena ini dihukumi sebagai darah istihadah. Darah istihadah itu kan darah penyakit. Ya hakikatnya kan seperti orang yang suci. Paham enggak? Lah bulan berikutnya dia mengeluarkan darah 1 sampai 3. Dia mengeluarkan darah 1 sampai 3 dulu, kemudian terus ternyata darah itu.
lebih dari 15 hari. Berarti istihadah lagi kan? Kalau istihadah lagi berarti bagaimana? Wajib mandi setelah tanggal 3. Kenapa setelah tanggal 3? Karena sudah mengikuti kebiasaannya. Paham ya? Yang sini ya dihukumi sebagai istihadah. Kalau istihadah berarti bagaimana? Ya berarti kan kewajibannya seperti halnya orang yang suci dong. Sampai di sini paham Akifah? Ngantuk banget dia ya. Masih merengut. Sudah? Ingat ya, ini istihadah semua. Ya, kalau misalnya kemudian dia bulan kelima, ya kan? Tanggal 1 dia mengeluarkan darah. Kemudian setelah itu dia berhenti tanggal 5 taruhlah. Ya. Mengeluarkan darah lagi ya. Sebelum tanggal 15 dia sudah berhenti. Sebelum tanggal 15 ya. Sebelum tanggal 15. Kali ini berarti dihukumi apa? Dihukumi haid. Ya. Tanggal 1 sampai 5 dia dia haid, mengeluarkan darah. Ya, sebelum tanggal 15 juga dia masih mengeluarkan darah. Ya. Maka ini semua dianggap sebagai darah haid. Berarti ini sudah mengalami perubahan enggak? Sudah mengalami perubahan yang asalnya 1 sampai dengan 3 kok kemudian sampai dengan misalnya sebelum 15 itu tanggal 14 katakanlah. Berarti apa? Haidnya sudah mengalami perubahan. Berarti ini yang diistilahkan dengan daur. Ya, jadi ada siklus yang harus diulang. Ya, jadi kan ada pengulangan nanti. Ya, ada pengulangan. Berarti asalnya 13, kemudian berubah 15, terus kemudian taruhlah di sini berubah lagi 17 misalnya, atau di sini 14 misalnya. Di sini berubah lagi, maka untuk bulan berikutnya itu diulang. Diulang itu artinya bulan yang ganjil itu disamakan dengan bulan yang pertama tadi dia pernah mengalami haid. Berarti 1 sama 3. Bulan berikutnya itu berarti disamakan dengan ini 1 sampai 14. Bulan berikutnya ya, itu disamakan dengan yang mana? 1 sampai 7. Ya kan? Paham enggak nih? Kif? Paham ya? Jadi seterusnya nanti seperti itu. Ya, contohnya begini aja. Ya. Ini untuk yang takarur, ya. Kalau yang tidak berulang-ulang, itu kan berarti tinggal disamakan dengan bulan sebelumnya. Stagnan kan? 1 sama 3, 1 sama 3, 1 sama 3. Kalau seandainya tidak berulang-ulang. Kalau seandainya berulang-ulang, misalnya kita bikin ini bulan pertama, ini bulan ketiga, ini 2 ya, ini bulan ketiga, ini bulan keempat, terus kemudian ini bulan kelima, ini bulan keenam. Ini dia haid. Bulan pertamanya 1 sampai 3. Ya kan? Kemudian di sini dia istihadah. Ya. Ya kan? Karena dia termasuk perempuan, ingat ya, ini hukum berlaku hanya untuk perempuan yang tidak bisa membedakan darah kuat dan darah lemah. Kemudian ingat kapan waktunya dia mulai haid dan berapa lama dia haid. Ingat dia di sini bulan ini 1 sampai 3. Paham ya? Maka kalau dia terjangkit istihadah, ini adalah haid 1 sampai 3. Karena disamakan dengan bulan sebelumnya. Ini haid. Paham?
Tapi tidak boleh mandi dulu. Karena kan di sini hakikatnya dia belum tahu apakah kemudian terjangkit istihadah atau tidak. Harus nunggu setelah selesainya 15 hari. Kalau seandainya mengeluarkan karena dia sudah disebut mustahadah, maka di sini dia harus mandi. Kan? Berarti kalau ini hukum istihadah, ya kan? Darah penyakit, gitu kan ya? Istihadah kan darah penyakit. Maka yang di sini dia harus mengulang apa yang ditinggal dia dari kewajiban-kewajiban itu. Qadha, misalnya ini bulan Ramadan ya qadha puasanya mulai terhitung dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 15. Karena dia haidnya adalah 1 sampai dengan 3. Lah terus berlanjut ini. Istihadah lagi. Ya. Berlanjut. Ini kan belum berulang. Kali ini kan belum berulang haidnya, masih 1, 3. Ya sama seperti ini nanti. Cuman apa? Cuman yang dihitung haid kan hanya 1 sampai 3 saja. Ya. Di bulan pertama setelah dia mengalami seperti ini, maka langsung pada tanggal 1 sampai 3 dia mandi. Ya, ini yang belum berulang loh, Mbak. Ini yang belum berulang. Jadi 1 sampai 3 dia haid sama dengan bulan sebelumnya, maka di sini dia sudah harus mandi. Kalau kok kemudian ternyata loh ini kan kita berbicara istihadah kan berarti melewati 15 hari. Paham ya? Tapi kalau ternyata kok sebelum 15 hari dia berhenti, maka ya mandi lagi di sini kan. Karena dia mengalami perubahan haid, siklusnya berubah. Paham enggak? Lah terus gimana wong ini sudah mandi terus di sini sudah sholat. Ya sholatnya nggak jadi. Nggak apa-apa. Nggak dosa dia. Enggak dong. Karena apa? Ternyata ya kan dia istihadah gitu loh. Nah. Maksudnya kok istihadah dia masih dalam haid bukan istihadah. Dia masih dalam masa haid. Berarti kan kalaupun dia sholat ya nggak apa-apa, nggak dosa wong karena belum tahu kan. Orang nggak boleh sholat itu kan ketika sudah pasti bahwa dia dalam kondisi haid, tahu pasti. Tapi kalau istihadah ya, atau apa namanya dalam masa-masa yang dia tidak tahu apakah istihadah apa tidak ya nggak apa-apa. Kalaupun sholat berarti sholatnya nggak jadi. Paham nggak nih? Ya, kan nggak tahu dia haid apa istihadah kan nggak tahu dia, karena dia hanya nyamakan dengan bulan sebelumnya. Sudah mandi di sini, ternyata belum 15 hari dia hatam. Maksudnya haidnya selesai, maka dia harus mandi di sini. Ya, terus gimana dong ini yang sudah sholat? Ya enggak dianggap gitu saja. Dosa ya enggak tahu. Nah, kalau seandainya dia lebih, ya sudah. Berarti kalau lebih kan sholatnya jadi dihitung. Tidak ada keharusan untuk mandi lagi karena sudah mandi di tanggal 3. Paham kan? Ini tidak mengalami perubahan. Ya. Begitu haid pertama, langsung kemudian terkena istihadah. Nah, kalau sekarang misalnya berulang haidnya. Haid pertama misalnya ini ya. 1 sampai dengan 5. Nah, ini haid pertama ya. Belum istihadah dia. Gitu loh. Ini 15. Ini ada 16. 1 sampai 5 dia berarti haidnya di sini kan? Karena ternyata memang belum melewati 15 hari 15 malam. Bulan kedua dia kebiasaan haid itu 1 sampai 7. Jadi kan mengalami perubahan dan tidak melewati 15 hari 15 malam. Kan gitu. Bulan ketiga dia haid 1 sampai dengan 9.
Dia tidak istihadah karena tidak melewati 15 hari atau 15 malam. Nah, di bulan keempat, jeng jeng, nah, istihadah dia mengeluarkan darah sampai dengan 15 hari 15 malam lebih. Maka bagaimana? Yang dihitung haid yang mana? Daur ke sini. 1 sampai 5. Paham? 1 sampai 5. Sebentar, 1 sampai 5. Iya, nanti urut 1 sampai 5. Mandinya kapan? Nunggu di sini dulu untuk bulan ini. Di sini mandi. Paham nggih? Terus kemudian untuk yang kedua, ya. Berapa itu? 1 sampai 7. Kenapa kok 1 sampai 7 yang dianggap haid? Karena disamakan dengan yang daur yang ke sini. Ya kan? Oke. Kalau yang ini 1 sampai 5, ini tadi kan disamakan ke sini dah. Ya dah? Bingung enggak? Enggak ya? Maka yang kedua, bulan kelima itu sampaikan kedua. Disamakan dengan yang kedua. Berarti 1 sampai 7 ini dianggap dengan haid. Apakah kemudian di sini dia mandinya harus nunggu 15 hari 15 malam? Tidak. Langsung di sini dia mandi. Kecuali kalau seandainya nanti sebelum 15 hari 15 malam dia berhenti. Gitu kan? Jadi kan istihadah lagi dia. Kemudian yang keenam, yang dianggap haid itu yang berapa? 1 sampai 9. Karena menyamakan dengan daur yang ketiga. Ya. Daur yang ketiga kan? Maka diwajibkannya mandi kapan? Di sini. Setelah ini, berarti tanggal 10-nya dia mandi. Ini istihadah. Kalau seandainya sebelum 15 hari 15 malam, maka dia tidak terkena istihadah. Dan kalau bulan berikutnya dia tidak terkena istihadah, kemudian istihadah lagi, disamakan dengan yang satu lagi. Paham? Oke ya. 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 Lah bagaimana kalau seandainya urutannya tetap tapi lupa? Gimana? Kalau urutannya tetap tapi lupa, maka dikembalikan kepada haid yang jumlahnya paling sedikit. Paham ya? Dulu itu 5 apa 7 ya, orang kan kadang lupa kan, kadang orang itu nggak nyatet juga kan. Maka apa? Dikembalikan kepada jumlah haidnya yang paling sedikit. Ya. Mungkin itu ya dulu ya. Ya, jadi disampaikan ke yang paling sedikit. Jadi misalnya di bulan ke-7 darulah, ya, dia itu istihadah, ya kan? Berarti apa? Mandinya kan 1 sama 3. Mandinya kan nunggu sampai tanggal 15 dulu, ya kan? Kemudian bulan ke-8 dia bingung, 3 hari, 5 hari, apa 7 hari, ya kan? Maka bagaimana? Ya, berarti mandinya itu setelah tanggal 3. Mandinya nanti setelah tanggal 3. Terus kemudian setelah tanggal 5 dan setelah tanggal 7. 3 kali mandi dia. Karena untuk ihtiyat. Iya, untuk hati-hati. Untuk hati-hati, paham ya? Karena kan dia nggak ingat. Ya bulan berikutnya ya sama. Karena tidak ingat yang dianggap haid itu adalah tanggal 3. Sehingga tanggal 3 dia mandi. Tanggal 5 dia mandi karena sudah pernah dulu haid tanggal 5. Ini kan persoalannya dia lupa. Salah sendiri lupa kan.
Ya bukan salah sendiri, ya salah yang lupa. Nah, maka tanggal 7 juga dia harus mandi karena ikhtiyat. Harus mandi 3 kali. Kalau ini berarti mandinya 1 sampai tanggal 5. Tanggal 5. Ini kan paling sedikit kan? Ini yang dianggap haid. Tapi dia saat ini mandi. Nanti 17 dia juga mandi. 1 sampai 9 dia juga mandi. Ikhtiyat untuk kehati-hatian. Karena sejatinya dia lupa. Meskipun yang dianggap haid itu adalah jumlah bilangan hari yang paling sedikit. Paham nggih? Nah, itu begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Untuk mengingat itu begitu seterusnya, ya. Nah, nanti coba insya Allah nanti malam kita akan coba lagi ya terkait dengan mutada, mustahado, mutada, gairo, mumayyiza. Tapi apa? Dzakira biwaktiha lil qadri wal wakti gitu kan. Ingat waktu dan ingat ukuran haidnya. Ya. Begitu ya. Kesimpulannya adalah begini, ketika perempuan yang sudah terbiasa haid kemudian dia tidak bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah, ya kan? Diuntungkan dengan dia ingat waktu dan lama dia mengeluarkan darah, maka bisa dihubungkan dengan bulan sebelumnya di mana dia belum terjangkit istihadah untuk mengetahui kebiasaannya, ya kan? Cukup 1 bulan sebelumnya kalau seandainya haid itu tidak berubah-ubah. Tapi kalau seandainya berubah-ubah, maka polanya juga harus ada takarrur atau pengulangan. 1 sampai 5 itu kan haid. 1 sampai 7 haid, 1 sampai 9 haid. Ini kan berarti berubah-ubah. Setelah itu dia terjangkit istihadah. Maka untuk bulan pertama mengikuti yang ini 1 sampai 5, bulan kedua mengikuti yang ini 1 sampai 7, bulan ketiga yang mengikuti 1 sampai 9. Cara mandinya seperti tadi. Untuk yang bulan pertama, bulan ketiga nih, bulan keempat setelah dia mengalami istihadah, ya, maka mandinya adalah setelah tanggal 15. Yang dianggap haid adalah 1 sampai 5. Ya kan? Ya ada. Nah, kemudian sholat yang ditinggalkan selama ini harus diqadha. Karena sejatinya ini adalah istihadah. Perempuan yang istihadah sudah barang tentu masih tetap wajib sholat. Tapi berhubung mengeluarkan darah dia bingung, nggak berani, makanya diqadha. Untuk bulan berikutnya karena mengalami takarrur, maka yang dihitung haid adalah 1 sampai 7. Langsung mandi. Kalau ternyata benar-benar istihadah, maka sholat-sholat yang di sini tidak perlu diqadha kan. Wong dia sudah sholat kok di sini kan. Dia kan sudah sholat di sini. Bedanya dengan di atas kan, kalau di atas kan nunggu. Berarti kan mengqadha. Kalau ini kan enggak, dia langsung sholat. Kok ternyata masih dalam lingkup 15 hari, berarti dia tidak terkena istihadah. Bagaimana dengan sholat yang dilakukan? Tidak masalah. Karena dia sudah harus mandi di hari yang setelah hari ke-7. Bulan yang ke-6 seperti itu juga. Ngerti nggih? Nah kalau kemudian lupa kebiasaan, maka hati-hati. Berarti tanggal 5 dia setelah tanggal 5 mandi, ya, setelah tanggal 7 mandi, setelah tanggal 9 mandi. Berarti mandinya berapa kali? 3. Nah, berarti kan putih. Kan nggak apa-apa kan? Mandi 3 kali. Wong biasanya sehari aja mandi 3 kali. Gitu ya, Nduk? Ada pertanyaan, Nduk? Nah, baik, kalau sudah tidak ada, nanti malam kita lanjutkan contoh itu ya, biar paham betul ya. Baik, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtana farduddu ilaina inda hadiyajina ilaihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu